Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gabitua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosef, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam Pak. Meskipun di beberapa menit jelang penutupan ini pelemahan sudah mulai terbatas. IHSG dengan sisa beberapa menit ke depan tampaknya mencoba untuk naik kembali ke level 7.200-an. Pelemahan di harga saham gabungan kali ini tampaknya mengikuti di bursa global. Asia juga tertekan, data dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat. Kemudian juga dari global, Wall Street juga tertekan. Ini terkait juga dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga tampaknya semakin menipis nih Pak Yosef. Terkait juga dengan beberapa kebijakan komentar dari pejabat The Fed meskipun sambil menunggu pidato-pidato pejabat The Fed lainnya. Bagaimana analisis Anda terutama dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau menurut saya ini koreksi yang cukup wajar. IHSG kan udah saham-saham penopang IHSG ini udah naik cukup besar nih. Jadi ini koreksi yang wajar. Kenapa saya bilang ini koreksi yang wajar? Kalau misal kita tarik mundur dari awal Januari 2024 sampai dengan sekarang, total inflow dari investor asing itu udah 6,1 triliun. Di mana 3 saham yang diborong paling banyak itu BCA, Bank Mandiri, BRI. Padahal 3 saham ini tuh lagi all time high. Jadi ini asing beli di harga tertingginya. Ekspektasi mereka di mana kalau misalnya mereka beli di harga tertinggi? Pasti kan hopefully bisa lebih tinggi lagi kan. Jadi sebenarnya penurunan-penurunan seperti ini wajar. Ini normalisasi hype-nya lah. Supaya mereka investor asingnya ini nggak perlu berebut sama investor lokal pas borong saham-saham perbankan ini. Ya terutama karena saham perbankan ini harganya udah tinggi. Jadi ini mungkin biasanya kalau kayak gini investor lokal diajak masuknya itu ketika udah rilis laporan keuangan tuh. Ini kan bentar lagi rilis laporan keuangan. Hopefully sih banyak yang bagus karena ini ngelihat investor asing borongnya banyak banget. Jadi kalau misalnya nanti laporan keuangannya bagus, nah disitulah mungkin part dari investor lokal untuk masuk di saham-saham perbankan. Ya polanya mungkin seperti itu. Jadi koreksi hari ini menurut saya masih koreksi yang wajar Mas David. Baik, jangka pendek arahnya kemana untuk IHSG dengan skenario posisi saat ini 7.199. Kalau mampu kembali ditutup di 7.200-an atau sebaliknya indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini justru belum berhasil ditutup di 7.200-an Pak Yosef. Oke, kalau misalnya dalam jangka pendek sih menurut saya perlahan-lahan mungkin ini IHSG akan stagnan dulu, akan cooling down dulu. Cuman sebenarnya kalau kita ngelihat dari IE price-nya ini di harga penutupan ini kemungkinan sih akan dikerek naik. Ini BCA kan sekarang lastnya di 9.700 sedangkan IE price-nya itu di 9.800. Jadi kemungkinan IHSG juga masih akan naik nih. Di penutupan akan ada sedikit lah mungkin akan ada loncatan. Kayak gitu. Jadi menurut saya cooling down di fase-fase sekarang itu menurut saya langkah yang baik dan ya mungkin nanti setelah laporan keuangan mulai keluar itu mungkin di situ harganya dibuat lebih tinggi lagi supaya mereka bisa profit taking. Seperti itu Mas David. Baik, berbicara terkait dengan sektor perbankan, tadi pun juga sempat Anda singgung, asing tetap gencar masuk meskipun sudah berada di level all time high. Artinya ada ruang penguatan lanjutan masih terbuka cukup lebar kepada perbankan. Nah, kita akan coba ulas hari ini beberapa perbankan big cap mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Yosef. Nah, bagaimana strategi dari sisi berinvestasi kalau kita lihat juga dari posisi asing yang masuk sampai sejauh ini seperti yang Anda katakan tadi. Saya mau ke BBNI terlebih dahulu. Pak Yosef, hari ini tekanannya paling dalam di 1,34% di 5525. Dalam beberapa perdagangan terakhir, BBNI juga beberapa kali menyentuh level all time high, terutama pasca stock split dilakukan. Analisis Anda untuk BBNI? Kalau untuk BBNI sendiri ini sebenarnya ini koreksi yang wajar, terutama ketika harganya ini lagi di all time high. Ini memang terlihat mulai ada sedikit aksi profit taking. Dua saham yang dalam beberapa waktu terakhir, kalau nggak salah hari Senin,
itu investor asingnya memang melakukan profit taking, mulai ada indikasi outflow, tapi hari Selasa ini udah masuk lagi. Jadi menurut saya koreksi-koreksi seperti ini, terutama ketika asingnya masih memborong tapi harga sahamnya masih turun, justru ini sweet spotnya. Justru ini momentum yang bagus untuk kita yang udah punya sahamnya, kita bisa tambah muatan lagi, kita bisa kita bisa tambah nilai investasi kita lagi. Itu bisa kita lakukan kalau untuk BBNI, terutama ngelihat sekarang. Kalau misalnya kita lihat hari Senin outflow tapi hari Selasanya udah masuk lagi, ya menurut saya belum ada yang perlu dikhawatirkan dari BBNI. Oke, yang sudah ambil posisi di hold bahkan disarankan untuk tambah beli dengan pelemahan yang terjadi di 1,34% di 5525. Nah, bagi yang baru ingin ambil posisi yang belum kebagian Pak Yosep, ketika sesi pertama dibuka esok hari 5525 penutupan hari ini sudah direkomendasikan untuk ambil posisi atau tunggu level lebih rendah lagi, karena secara intraday hari ini BBNI sempat ke 5475, Pak. Iya, kalau menurut saya sih lebih baik kita tunggu sampai di level 5.300-an. Di situ ya kalau misalnya kita lihat secara teknikal ini ada supportnya di sini di 5.300 kayak gitu. Jadi kalau baru mau masuk, menurut saya ini terlalu tinggi ekspektasinya. Ini kita batas atasnya, ceilingnya kita belum kelihatan yang belum visible lah angkanya kayak gitu. Jadi kita tunggu di 5.300 dengan target price ya di level all time high BBNI terakhir kayak gitu. Jadi itu menurut saya lebih visible profitnya yang bisa dilihat tuh lebih kelihatan. Oke, tapi bagi mereka yang ingin tambah muatan, apakah harus menunggu ke 53 atau di tengah koreksi-koreksi yang terjadi menuju ke 53 ini juga tidak masalah untuk melakukan tambah posisi, Pak? Iya, bisa dicicil-cicil beli. Kalau misalnya udah punya sahamnya, dicicil beli juga nggak masalah kok kayak gitu. Yang penting kita konfirmasi aja di perdagangan hari ini pun investor asing masih memborong saham BBNI. Baik, bergeser ke BBRI, Pak Yosep. Hari ini melemah di 5775, tertekan di 0,86%, tadi sempat ke 5750. Apakah strateginya juga sama, Pak? Iya, kalau menurut saya strateginya juga sama untuk 4 saham perbankan inilah. Jadi ini kita manfaatin aja koreksi-koreksi yang ada. Kalau misalnya memang udah punya, kita bisa cicil beli, terutama di level-level yang di level-level supportnya. Dan kalau misalnya kita konfirmasi hari ini masih inflow, ini momentum yang bagus justru untuk kita tambah muatan. Oke, BBRI 5775 direkomendasikan, Pak? Mungkin di 5.000 ya 5.700 lah. Di situ support yang cukup kuat di Juli Agustus 2023. Oke, penutupan hari ini di 5775 tertekan di 0,86%. Kita akan coba singgung sedikit untuk BMRI. Di antara beberapa perbankan big cap lainnya, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan secara teknikal, BMRI tampaknya memiliki daya tahan yang cukup kuat, Pak, jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Hari ini masih sempat ke 6625, tadi sempat ke zona merah ke 6.500, namun di penutupan sesi kedua flat di 6525 ini. Analisis Anda untuk BMRI? BMRI juga sama, ini ada di level all time high. Menurut saya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan kalau misalnya ngelihat kondisinya seperti ini, saya lebih berharap Bank Mandiri koreksinya jauh lebih besar daripada sekarang kayak gitu. Jadi bisa turun lebih dalam, terutama kalau misalnya bisa balik ke 6.100 dan inflow-nya masih terjaga seperti sekarang, kayaknya itu posisi yang jauh lebih menarik untuk masuk. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini rata-rata menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Masih dari level all time high-nya, koreksi yang terjadi masih cukup wajar. Tadi juga direkomendasikan untuk tambah posisi bagi yang sudah ambil posisi. Kemudian juga bagi yang baru ingin berpartisipasi, tunggu level support yang lebih rendah lagi untuk saham-saham perbankan big cap, terutama untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain perbankan big cap, terutama di sesi pertama pada siang tadi, Pak Yosep,
sektor Ya. teknologi menjadi pemberat Pak. Ada Gotoh di sini dan kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Gotoh dalam jangka pendek arahnya kemana kalau ingin buy di level berapa? Intraday hari ini sempat tadi ke Rp83 per saham. Tadi juga sempat melemah di atas 7%, namun di penutupan sesi kedua pelemahannya sudah mulai terbatas. Kembali ke Rp87. Pak Yosep, analisis Anda untuk Gotoh. Sebenarnya kalau Gotoh sendiri ini ada tanda-tanda akumulasi, cuman ini memang kalau misalnya ngelihat posisi sekarang nampaknya cukup beresiko kalau misalnya kita mau borong di level sekarang nih. Ini tadi sempat hampir 6% kalau nggak salah penurunan Gotoh. Terus ini balik lagi ke level 87 ya sekarang ya. Ini tadi sempat 83. Ini memang kalau udah punya mungkin momentum-momentum seperti ini bisa dipakai untuk average down kali ya kalau misalnya memang punyanya udah cukup lama kayak gitu. Cuman kalau untuk baru mau masuk kayaknya bisa ditunggu, bisa coba cari posisi di level 70-an. Kalau misalnya nggak nyentuh level itu ya memang belum waktunya masuk kali kayak gitu. Jadi kalau ngelihat posisi sekarang memang cukup beresiko untuk Gotoh. Seperti itu Mas David. Oke, peluang untuk balik lagi ke atas 90-an seperti apa Pak Yosep untuk Gotoh? Kalau untuk Gotoh sebentar ya, saya butuh data tambahan. Kalau dari jumlah investor retailnya sih sebenarnya ini masih bertambah. Jadi dan big playernya juga, ini ada Gotoh People First Fund ini juga masih terlihat melakukan penjualan. Jadi saya belum bisa terlalu banyak komentar untuk saham Gotoh. Kalau misalnya ngelihat polanya sekarang ini masih sangat mungkin untuk koreksi kayak gitu. Jadi ya mungkin itu posisinya, saya nggak terlalu bisa merekomendasikan untuk saham Gotoh dengan kondisi sekarang. Baik, kesimpulannya profil risikonya cukup tinggi begitu Pak? Iya, ini resikonya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya memang mau spekulatif buy bisa dicoba, tapi kalau misalnya memang nggak mau uangnya beresiko bisa dicoba di saham-saham lain lah. Baik, analisis untuk Gotoh yang hari ini tertekan cukup dalam, namun di penutupan sesi kedua pelemahannya lebih ke arah terbatas, belum direkomendasikan terkait dengan profil risiko yang ada saat ini. Dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.